Oke, kita lanjut ke contoh yang RBSL ya. Jadi kalau RBSL ini kita ada 5 perlakuan. Jadi kita akan melihat pengaruh jarak tanam terhadap produksi tomat di lereng dengan kemiringan 5% ke arah barat dan 10% ke arah selatan. Atau mungkin gini, 5 derajat ke arah barat dan 10 derajat ke arah selatan gitu misal. Jadi si lereng itu emang miring gitu ya. Ke arah barat miring, ke arah selatan juga miring gitu. Nah, sedangkan perlakuan yang akan kita ujikan yaitu perlakuan dengan pada petak untuk yang A itu 15 kali 15 cm jarak tanamnya, yang B 15 kali 20, yang C 15 kali 25, D 20 kali 20 cm, dan E adalah 20 kali 25 cm. Gitu. Jadi kita akan melihat apakah jarak tanam ini berpengaruh terhadap si produksi tomat gitu. Nah, kemudian maka kita akan mendapatkan tabel yang pertama dari hasil ini tadi. Coba teman-teman lihat tabel yang ada di sini dulu. Jangan dihiraukan angkanya karena angkanya ini hasil. Lihat dulu ininya, huruf-hurufnya. Jadi di baris 1 sampai 5 dan lajur 1 sampai 5 di sini ada D, E, A, C, B, A, B, C, E, D, terus yang dan seterusnya, terus kemudian yang ke bawah ada D, A, B, C, E, B, A, D, C gitu. Nah, ini tuh kita melakukan pengacakan dulu kan terhadap lahan yang akan kita gunakan gitu. Kita melakukan pengacakan secara bersamaan baris dan lajurnya dengan tidak membuat pengulangan gitu. Nah, kemudian kita dapatkan hasil 5,1, 5,2, 5,7 seperti itu. Ini produksi tomatnya. Entah nanti itu kilogram, entah nanti itu gram dan lain sebagainya, untuk satuannya itu tergantung kalian nanti di lapangan yang seperti apa yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan gitu. Nah, kemudian keluar dari itu semua, satuan itu nanti saja gitu ya. Satuan itu nanti saja, yang penting adalah angka-angka yang ada di dalam sini gitu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan angka-angka di sini, ini abaikan hurufnya, jadi tinggal angkanya. Kalau tadi untuk kita melihat pengacakannya, abaikan angkanya, kita lihat hurufnya. Tapi kalau yang sekarang adalah abaikan hurufnya karena kita tahu yang di sini ini sudah semuanya teracak gitu ya. Kita abaikan hurufnya dulu, maka kita perhatikan angka-angkanya yang ada di sini gitu. Nah, ini ada lajur, ini ada baris gitu kan. Terus kemudian maka kita lakukan perhitungan mulai dari FK-nya, CK total ya. FK itu adalah nilai dari jumlah semuanya atau yang ini 184,5 dikuadratkan dibagi dengan N kali N. N kali N itu adalah jumlah baris dan jumlah lajur kan 5 kali 5 gitu. Jadi 25 sama dengan berikut. Kemudian JK total 5,1, 5,2 dan seterusnya sampai 5,5 ini dikuadratkan masing-masing dikurangi dengan FK. Ya. Kalau teman-teman punya, insya Allah punya ya waktu ya untuk membuktikan ini gitu, membuktikan dari tabel ini berapa angkanya, apakah 70,84 itu benar gitu. Silahkan dicoba gitu. Terus kemudian untuk JK baris, karena barisnya ada di sini, maka ini yang kita kuadratkan. 32,9, 37,9, 37,5 dan sampai dengan 38,1 dikuadratkan dibagi 5 dikurangi FK karena si jumlah barisnya ini 5 gitu. Terus kemudian JK lajurnya 34, 37, 37 dan seterusnya sampai 38,4 kuadrat gitu. Kelebihan 1 ini kuadrat dibagi 5 dikurangi FK. Nah, setelah ini selesai kita dapatkan FK, JK total, JKB dan JKL, maka kita ubah si data pertama ini, tabel pengamatan pertama, menjadi tabel pengamatan yang berdasarkan dengan perlakuan. Jadi kalau di sini A-nya A552, maka di sini diganti. Yang A dibawa ke atas semua, yang B ada di bawahnya dan seterusnya. Gitu ya.
Kita coba rapikan lagi. Kemudian kita dapatkan total perlakuan di sini. Kita dapatkan JK perlakuan ya, 27,6 kuadrat sampai dengan 47,8 kuadrat ditambahkan semua dibagi 5 dikurangi FK. Terus kemudian kita dapatkan JK galat, yaitu dari JK total dikurangi JK baris, JK lajur, dan JK perlakuan. Seperti itu, kita dapatkan 9,22. Apakah si RBSL ini bisa kita bandingkan dengan RAK dan RAL hasilnya? Tentu saja bisa gitu ya. Kalau misalnya di sini ini kita anggap sebagai RAL gitu misal, maka baris di sini akan kita anggap sebagai ulangan. Jarak tanam ini adalah perlakuan dan baris ini kita anggap sebagai ulangan gitu. Jadi di sini nanti cuma ada 2 variasi, yaitu perlakuan dan ulangan. Harus jadi ulangan. Terus kemudian bisa kita hitung FK, JK total, JK perlakuan, terus kemudian dan JK galat. Terus kemudian akan didapatkan analisis sidik ragam seperti apa, dan kita dapatkan F-nya seperti apa gitu ya nanti. F-nya dapatnya berapa. Terus kemudian untuk RAK apakah bisa? Jelas bisa. Di sini baris ini yang tadinya di RAL diganti jadi ulangan, maka baris di sini setelah diganti menjadi ulangan kita ganti menjadi kelompok. Ya, bisa ya. Karena ini tadi juga sama sih, sebenarnya baris ini kita anggap sebagai ulangan-ulangan. Dan bisa pula baris ini kita gunakan sebagai kelompok-kelompok gitu. Oke ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya sampai kelompok 5 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah seperti itu, maka kita akan dapatkan dari RAK, itu FK, JK total, JK perlakuan, dan JK kelompok, kemudian JK galat. Ya, maka dari itu kita bisa membandingkan RBSL, RAK, dan RAL. Coba kita lihat perbandingannya seperti apa. Oh iya, maaf. Jadi sebelum perbandingan kita lihat dulu analisis sidik ragamnya. Untuk si RBSL ini, maka kita bisa melihat di sini baris dan lajurnya ada di bawah nilai F tabel 3,26, sedangkan F hitungnya sekian gitu kan. Berarti di sini baris dan lajur ini tidak berpengaruh nyata terhadap jadi sebenarnya kemiringan itu tidak berpengaruh nyata terhadap hasil dari tomat, dari pertumbuhan tomat gitu kan. Tapi sedangkan jarak tanam di sini nilainya adalah 17,967. Dia lebih dari 5,41 yang dari F tabel yang taraf nyatanya 1% gitu. Maka bisa kita simpulkan bahwa si jarak tanam ini berpengaruh sangat nyata terhadap pertumbuhan tomat. Sedangkan baris dan lajur yang kita atur tadi itu tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tomat gitu. Sedangkan KK-nya di sini 11,875% dan bisa tadi teman-teman ulang lagi yang di slide awal bahwa KK 11,87% itu dalam interval yang mana sehingga kita bisa melanjutkan uji lanjutan yang apa gitu ya. Kemudian lanjut. Gini, RBSL, RAL dan RAK. Kita lihat dulu di sini ada terutama di F hitung sama galat dan galat gitu. Nah, kalau DB galat dari RAL itu kalau di sini ada 20, benar ya? RAL 20, kemudian RAK-nya 16 dan RBSL-nya 12. Gitu. RBSL-nya 12. Maka di sini derajat bebas galatnya aja sudah sangat berbeda. Ya kan? JK galat jumlah kuadratnya jauh beda banget antara RAL, RAK dan RBSL gitu. Jadi semakin ke RBSL maka semakin kecil. Ya nggak sih? Oh, mohon maaf, ini salah tanda. Harusnya tandanya lebih kecil ya. Terus kemudian kuadrat tengah galat. Oke,
kuadrat tengah galat. Jadi, teman-teman, kalau misalnya kita lihat ke kakaknya ini 11,98, 11,53, dan 11,875 gitu ya. Oke. Dari kakak ini kita bisa karena kakak ini kan nggak banyak bedanya karena ini sama-sama digunakan untuk melihat uji lanjutan gitu. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mengaplikasikan sendiri. Kalau RAL dengan kondisi homogen, kita akan membuat uji beda nyata jujur atau beda nyata atau uji BNT atau uji Duncan gitu ya. Terus kemudian terhadap data yang sama, perubahan analisis sidik ragam dari RAL ke RAG dan ke RBSL menyebabkan galat semakin kecil dan pengaruh perlakuan semakin menonjol meskipun tetap pada kategori uji yang sama. Pengaruh perlakuan yang semakin menonjol. Pengaruh perlakuan itu terlihat dari F hitung ya. F hitung perlakuan. Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.